sahabat Rumbasya, bertemu kembali di Rumah Belajar Nayasya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama Bunda Naya membahas apa itu sifat-sifat dan bagaimana cara menghitung volume dari bangun ruang kerucut. Nah, sebelum kita mulai, kalian jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Tonton video ini sampai selesai ya. Untuk bangun berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang kerucut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam volume kerucut, maka kita harus tahu nih sifat-sifat dari bangun ruang kerucut tersebut. Oke, sifat yang pertama, dia memiliki dua sisi lengkung, sisi alasnya dan sisi selimutnya. Kemudian alasnya bentuknya adalah lingkaran dan mempunyai satu rusuk lengkung, serta mempunyai satu sudut puncak. Nih, puncak ya, dia hampir seperti dengan limas. Dan memiliki garis pelukis, garis-garis yang berada di selimut kerucut. Nah, ini adalah garis pelukisnya di sini. Oke. Nah, sekarang masuk ke dalam unsur-unsur kerucut. Oke, yang pertama tadi, yang kita sebutkan tadi ya di sifat-sifat. Nah, kita perjelas lagi di unsur-unsurnya ini. Pertama adalah bidang alas. Oke, bidang alas adalah sisi yang membentuk lingkaran. Nah, ini daerah yang diarsir atau daerah yang kita warnai dengan abu-abu. Yang kedua adalah diameter bidang alas. D, itu garis dari A ke B. Ya. Oke, sekarang yang masuk ke jari-jari. Jari-jari bidang alas. Nah, ini kita titik pusatnya kita tandai sebagai O. Nah, garis jari-jarinya yaitu dari garis O ke A atau O ke B. Oke. Sekarang tinggi kerucut. Oke, tinggi kerucut ini adalah puncaknya. Nah, dari C kita tarik ke 0. Nah, ini nih. Nah, ini adalah tinggi dari kerucut ya. Jadi titik puncak kerucut ke pusat bidang alas. Nah, selanjutnya yaitu selimut kerucut. Nah, selimut kerucut itu bagian yang tidak diarsir. Dan yang terakhir adalah garis pelukis, yaitu S. Nah, garis pelukisnya itu ada di sini. Oke. Nah, ini garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Di sini nih, dari C ke B. Ini adalah S dan ini adalah R ya. Kemudian ini sampai sini, ini adalah diameter. Mudah ya untuk mengetahui sifat-sifat dan unsur-unsur dari kerucut. Nah, sekarang kita akan masuk ke volume dari kerucut. Oke. Nah, untuk rumusnya, volume kerucut yaitu 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi. Kenapa 1/3? Karena dia tutupnya itu nggak ada tutup, dia puncak ya. Maka ada 1/3-nya. Nah, untuk alasnya karena dia berbentuk lingkaran, berarti pi kali R kali R. Nah, kemudian dikali dengan tingginya. Untuk nilai pi-nya yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, sekarang nih, untuk contoh soal yang pertama, hitunglah volume bangun berikut. Oke, di sini diketahui ya, R-nya berapa? 14 cm. Nah, ini R-nya nih dan ini kemudian tingginya. Tingginya yaitu 12 cm. Tadi rumusnya apa? V sama dengan 1/3 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali dengan tinggi. Nah, ini kita masukkan 1/3. Nah, pi-nya kita pakai 22/7. Kenapa? Karena ada salah satu dari R atau T itu kelipatan dari 7 ya. Karena R-nya 14, maka kita pakai 22/7. Kemudian dikali 14 cm dikali 14 cm. Kemudian tingginya yaitu 12 cm. Nah, kita pakai sistem coret ya. Mana yang bisa dibagi? Oh, ini ada 14 dan 7 sama-sama dibagi 7. Ini 1, ini 2. Kemudian mana lagi? Oh, 3 dan 12 sama-sama dibagi 3. Ya, ini 4. Langsung kita kalikan. Tinggal 2
22 kali 2 kali 14 kali 4. Nah, kita kalikan ya, sentimeternya karena ada 3 berarti sentimeter pangkat 3. Nah, ini didapat hasilnya yaitu 2464 cm pangkat 3. Oke, mudah ya untuk soal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk nih di contoh soal yang kedua. Nah, kalau yang tadi itu diketahui jari-jari, maka di sini soalnya diketahuinya yaitu diameternya. Diameternya 16 cm. Kemudian tingginya yaitu 21 cm. Nah, hitunglah volume bangun berikut. Oke, langsung saja berarti kita cari jari-jarinya terlebih dahulu ya. Jari-jari itu sama dengan diameter dibagi 2. Nah, 16 dibagi 2 sama dengan 8 cm. Tingginya yaitu 21 cm. Kita akan menghitung volumenya. 1/3 dikali pi dikali R dikali R dikali dengan tingginya. 1/3 dikali. Nah, kita pi-nya kita pakai 22/7. Kenapa? Karena salah satunya itu ada yang kelipatan 7, yaitu tingginya adalah 21. Nah, berarti kita tulis di sini 22/7 dikali 8 cm dikali 8 cm. Kemudian tingginya yaitu 21 cm. Nah, kita coret ini. Ya, ada yang bisa dicoret? Oh, ada. 21, 7 sama-sama dibagi 7 yaitu ini 1, ini 3. Kemudian ada lagi tidak yang bisa dicoret? Oh, ada. Ini 3 sama-sama dibagi 3, ini 1, ini 1. Maka penyebutnya sudah habis ya. Nah, kita tinggal kalikan 22 dikali 8 kali 8. Oke. Nah, kemudian sentimeternya ada berapa? Oh, sentimeter pangkat 3. Nah, setelah dihitung hasilnya yaitu 1408 cm pangkat 3. Mudah ya untuk dua soal ini. Untuk contoh soal yang ketiga, nah ini soalnya diketahui hanya tingginya saja dan S-nya, sedangkan jari-jarinya masih belum diketahui. Kita tulis dulu nih, diketahui tingginya yaitu 15 cm dan S-nya yaitu 17 cm. S itu adalah garis pelukis ya. Nah, berarti kita memerlukan apa untuk menghitung volume? Memerlukan jari-jari. Maka kita cari jari-jarinya terlebih dahulu. Nah, rumusnya adalah mencari jari-jari yaitu akar dari S garis pelukis pangkat 2 dikurangi tinggi pangkat 2. Oke. Ketemu di sini S-nya yaitu 17 pangkat 2 dan ini T pangkat 2-nya yaitu 15 pangkat 2. 17 pangkat 2 yaitu 289. 15 pangkat 2 yaitu 225. Maka sisanya adalah 64. Nah, akar dari 64 yaitu 8 cm. Ketemu deh. Jari-jarinya 8 cm. Nah, kalau kalian mau cara mudahnya, kalian bisa klik tombol yang di atas ya. Nanti itu ada triple atau segitiga Pitagoras. Nanti kalian bisa hafalkan yang dasarnya itu. Oke, langsung kita sudah mendapatkan R, sudah mendapatkan T. Maka bisa kita hitung volumenya. Volume sama dengan 1/3 dikali pi dikali R dikali R dikali dengan tinggi 1/3. Nah, kita pi-nya pakai berapa? Pakai 3,14. Ya, jari-jarinya 8 cm kali 8 cm kali 15. Nah, oke. Di sini ada yang bisa dicoret? Oh, ada. Yaitu 15 dan 3 sama-sama dibagi 3. Di sini 5. Tinggal berapa? Tinggal 3,14 ya. 3,14 dikali 8 kali 8 dikali 5. Oke, sentimeter pangkat 3. Setelah dihitung hasilnya yaitu 1408
4,8 cm pangkat 3. Mudah ya untuk soal yang seperti ini. Nah, kita masuk di contoh soal yang terakhir. Nah, kalau tadi yang diketahui itu tinggi, yang ditanyakan jari-jarinya untuk menghitung volume, maka di sini yang diketahui adalah garis pelukisnya dan jari-jari. Sedangkan tingginya masih belum kita dapatkan atau belum kita ketahui. Nah, berarti kita harus mencari tingginya terlebih dahulu. Untuk mencari tinggi yaitu akar dari S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. S pangkat 2-nya yaitu 20 pangkat 2. R pangkat 2-nya yaitu 12 pangkat 2. 20 pangkat 2 yaitu 400. 12 pangkat 2 yaitu 144. Maka kita dapat di sini adalah 256. Akar dari 256 yaitu 16 cm centimeter. Oke. Nah, tingginya sudah dapat, jari-jarinya sudah dapat 12 cm. Berarti kita bisa langsung menghitung volumenya ya. 1/3 dikali pi kali R dikali dengan tinggi. 1/3 dikali dengan 3,14 dikali dengan 12 cm. 12 cm. Oke, kemudian ada yang bisa dicoret. Oh, ada 12 dan 3 ini 4. Jadi tinggal 3,14 kali 4 kali 12 kali 16 cm pangkat 3. Nah, maka setelah dihitung hasilnya yaitu 2411,52 cm pangkat 3. Mudah ya untuk keempat soal yang tadi Bunda Naya berikan. Nah, sekarang kalian coba yuk berlatih sendiri di rumah bagaimana cara menghitung volume bangun berikut. Nah, di sini diketahui ya, jari-jarinya 10 dan tingginya 15 cm. Berapa volumenya? Oke, selamat mengerjakan. Sampai sini bisa difahami ya. Kalian jangan lupa untuk terus berlatih di rumah bagaimana cara mencari dan menghitung volume dari bangun ruang kerucut. Kalau kalian suka videonya, klik tombol like. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan kalau mau request materi apa, kalian bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya Bunda Naya minta maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.